Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Semoga menjadi anak-anak generasi bangsa yang diharapkan oleh bangsa ke depannya. Alhamdulillah, pada minggu lalu kita sudah sampai di pembagian kewenangan pemerintah pusat daerah dan daerah, di mana pada minggu lalu di pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa di sini ada beberapa urusan pemerintahan pusat yang tidak bisa dicampuri oleh pemerintahan daerah. Ini khusus ataupun di daerah tidak bisa boleh membuat uh, peraturan ataupun sesuatu hal yang mengenai yang di sini ya. Yang pertama adalah urusan pusat dan tidak boleh diurus ya oleh daerah. Ada yang ini. Yang pertama adalah tadi kemarin politik luar negeri. Jadi daerah tidak bisa melakukan politik negeri tanpa izin pemerintah pusat, kecuali ada urusan pemerintah pusat yang ada izin untuk bekerja sama dengan negara lain berpolitik, maksudnya dalam kenegaraan. Kemudian pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan sudah minggu lalu sudah pernah dijelaskan bahwa seperti tidak boleh membuat tentara baru, keamanan baru di daerah. Yang itu adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat, seperti ekonomi dan moneter, justisi, peradilan ya kemarin, dan fiskal nasional, keuangan tidak boleh membuat di daerah, tidak boleh membuat uang sendiri, dan kemudian agama adalah agama tambahan di daerah yang tidak diakui oleh pemerintahan pusat. Nah, ini seperti itu ya. Kemudian apa saja yang menjadi tugas pemerintahan daerah? Nah, pemerintahan daerah beda ya. Kalau di pemerintahan daerah itu sendiri, itu dia mempunyai urusan yang pertama adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan. Jadi yang melakukan perencanaan dan pembangunan di daerah itu adalah urusan dari kepala orang di daerah masing-masing, seperti daerah provinsi dan kabupaten ataupun kota. Kemudian perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Masalah tata ruang juga pengawasan ini, pemanfaatan sumber daya yang ada itu di daerah itu juga menjadi salah satu urusan dari pemerintah daerah. Kemudian setelah itu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, jadi ketentraman masyarakat juga menjadi urusan pemerintah daerah. Penyediaan sarana dan prasarana umum seperti seperti ada taman-taman bermain di daerah, ada taman-taman lain yang seperti sarana umum seperti bus atau apa hal lainnya yang bisa membantulah masyarakat dalam sarana dan prasarana umum untuk dipakai di daerahnya masing-masing. Kemudian ada penanganan bidang kesehatan salah satunya. Kemudian penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia yang potensial, seperti daerah membutuhkan tenaga pendidik misalkan dalam PNS. Jadi itu yang dibutuhkan adalah daerah itu sendiri yang lebih membutuhkan dan lebih tahu bagaimana urusan dan kebutuhan daerahnya. Kemudian penanggulangan masalah sosial seperti masalah sosial lintas kabupaten ataupun kota. Kemudian kita akan masuk kepada judul baru, yaitu hubungan struktural fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan kewenangan yang pertama ini adalah hubungan kewenangan dalam negara kesatuan. Pemilik kewenangan atau kekuasaan adalah pemerintah pusat yang kemudian didistribusikan kepada pemerintahan daerah yang di bawahnya, yang tentunya kepada pemerintah daerah ya. Oleh karena itu posisi pemerintah daerah atau masyarakat daerah tidak kuat jika dihadapkan dengan pemerintahan pusat. Sudah tahu ya, sudah jelas. Daerah lebih mudah diarahkan sesuai dengan keinginan pemerintahan pusat. Jadi apapun hubungan kewenangan, kalau kewenangan pusat lebih besar dibandingkan daerah. Jadi daerah hanya diberikan wewenang untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintahan pusat, seperti itu. Kemudian hubungan keuangan. Dalam pasal 1 angka 19 nomor Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, dinyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN. Yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah untuk pembangunan daerah. Itu ada juga namanya pembagian uang ataupun transfer uang dari pemerintahan pusat. Ini berupa dari dana APBN yang disalurkan atau ditransfer kepada daerah-daerah untuk bagaimana uang itu didistribusikan kepada daerah untuk bisa membangun dan mengembangkan daerahnya. Jadi di sini pemerintahan pusat tidak lepas tangan tentang pemberian keuangan yang ditransfer oleh pemerintahan pusat kepada daerah. Kemudian hubungan pengawasan. Hubungan pengawasan dalam konteks hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Tujuan pengawasan adalah agar pemerintah daerah secara benar dapat melaksanakan tugasnya sehingga urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang pemerintah daerah dapat diatur dan diurus dengan sebaik-baiknya berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan. Jadi hubungan pengawasan seperti ini adalah tujuannya adalah bagaimana melaksanakan
pemerintah daerah itu melaksanakan tugasnya dengan benar ya, dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan, ya ini memberikan sesuatu kewenangan ataupun tugas yang sebaik-baiknya, dan tentunya adalah untuk untuk melaksanakan ataupun menyelesaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang ada di daerahnya, yang tentunya itu. Dan samping itu, dengan pengawasan diharapkan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh alat kelengkapan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum ataupun peraturan perundangan tingkat atasnya, maksudnya undang-undang yang lebih tinggi. Tidak mungkin ya, undang-undang yang lebih tinggi itu lebih utama dibandingkan undang-undang yang dari bawahnya. Karena undang-undang tidak bisa jadi tanpa ada undang-undang di atasnya. Kalau undang-undang tidak akan bisa jadi apabila undang-undang di atasnya bertentangan dengan undang-undang tersebut, maka itu bisa dikaji ulang dan bisa dibatalkan dalam suatu peraturan perundang-undangan ya. Makanya sebelum membuat peraturan daerah itu diusulkan lagi kepada pemerintahan lebih tinggi ya, ke MA diajukan apakah ini berhak untuk dibuat atau tidak. Seperti itu. Pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Daerah jadi melaksanakan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan umum ya, peraturan umum yang ataupun undang di atasnya. Klasifikasi macam ruang lingkup pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ada. Pertama, pengawasan dari segi institusi atau lembaga, itu pemerintahan ya, seperti gubernur dan DPRD, kemudian lembaga peradilan di daerah. Pengawasan dari segi substansi dan objek yang diawasi. Pengawasan dari segi waktu. Kemudian pengawasan lintas sektor. Jadi lintas sektoral antara sektor satu ke sektor yang lain, seperti di bidang pertanian dan dengan dinas pendidikan dengan dinas kependudukan, seperti itu dan lain-lain sebagainya ya. Saling melengkapi untuk bagaimana supaya pemerintahan itu bisa jalan dengan baik. Ya, hubungan pusat dan daerah dalam susunan organisasi pemerintah daerah, hubungan hierarkis. Yang pertama, hubungan hierarkisnya adalah hubungan bersifat vertikal, adalah hubungan kerja timbal balik antara atasan dengan bawahnya dari tingkat pejabat tertinggi secara berjenjang sampai ke tingkat pejabat paling bawahan. Biasanya ada suatu peraturan atau pelaksanaan berdasarkan undang-undang yang ada, itu di mana yang paling atas sampai ke bawah itu ada jenjang ininya ya, disesuaikan dengan ada timbal balik antara bawahan dengan atasan, sampai dari misalkan dari gubernur ke bupati, dari bupati ke camat, dari camat ke kepala desa, seperti itu. Kemudian ada hubungan kerja fungsional. Hubungan kerja fungsional adalah pokoknya bersifat horizontal dan merupakan hubungan kerjasama antara dua atau lebih unit organisasi pejabat atau pejabat yang mempunyai kedudukan pada eselon yang setingkat. Misalkan sama ya pada kejabatannya di eselon yang sama. Jadi hubungan fungsional ini merupakan keharusan dalam tiap organisasi besar dan modern terwujudnya kerjasama yang harmonis sebagai satu satuan yang menyeluruh. Misalkan di para pejabat-pejabat di dinas pendidikan sama di dinas pendidikan, pencatatan dan kependudukan ya, itu seperti itu juga capil. Seperti itu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan yang kurang lengkap boleh ditanyakan di WhatsApp grup kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.